Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali bersama-sama berkumpul di dalam ibadah PA malam hari ini di tengah keluarga kita masing-masing di tanggal 14 April tahun 2020. Adapun yang menjadi bahan PA pada kesempatan malam hari ini diambil dari Kolose pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayat 11. Kolose pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayat 11 yang sudah Bapak, Ibu, dan Saudara baca bersama-sama dengan keluarga. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dunia ini tidak ada yang pasti. Semua pasti bisa berubah. Ada yang mengungkapkan bahwa semua pasti berubah. Yang tidak berubah itu adalah perubahan itu sendiri. Dalam arti apapun di dunia ini pasti akan berubah. Teknologi dan segala macamnya saat ini sudah mengalami perkembangan yang begitu luar biasa. Banyak hal yang mungkin dulu tidak mampu dilakukan, bahkan tidak terbayangkan sama sekali, pada saat ini sudah mampu dilakukan. Termasuk bagaimana juga tata cara kita beribadah, termasuk juga bagaimana pemahaman kita tentang bagaimana menjalani kehidupan selaku umat kepunyaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Banyak sekali perubahan-perubahan yang kita alami. Dari cara berpakaian kita, dari tingkah laku kita, dari tutur kata kita, bahkan sifat. Semua bisa berubah. Kondisi fisik apalagi. Kita semua pasti akan mengalami perubahan secara fisik. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, terkait perubahan-perubahan itu, Paulus juga mengingatkan kepada orang Kristen pada waktu itu terkait dua hal. Yang pertama, seperti yang tertulis di ayat 5 dan ayat 8, akan saya bacakan ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu pencabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembah berhala. Lalu di ayat 8, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Dari kedua ayat ini, Rasul Paulus ingin mengingatkan orang Kristen pada waktu itu untuk menanggalkan hal-hal manusiawi yang justru membuat kita jatuh ke dalam dosa. Dikatakan tadi kita harus meninggalkan manusia lama kita. Dalam arti meninggalkan hal-hal buruk yang mungkin sudah kita lakukan di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan juga yang kedua terkait pesan Rasul Paulus waktu itu yang tertulis di dalam ayat 10 yang demikian, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Disinilah Rasul Paulus juga mengingatkan kepada orang Kristen waktu itu untuk terus memperbaharui dirinya dengan pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam arti kita diajak untuk terus memperbaharui pengetahuan kita akan kehendak Tuhan, supaya kita yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah itu bisa semakin baik hari demi hari. Paulus di sini mengajak orang Kristen untuk bisa berpikiran lebih terbuka di dalam memahami situasi, di dalam memahami kehendak Allah di dalam kehidupannya. Dalam arti manusia berubah bukan menjadi lebih buruk, tetapi manusia diajak berubah untuk semakin baik, semakin mengetahui apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupannya. Dan disinilah Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, situasi kita saat ini memaksa kita untuk berubah, mau tidak mau, suka atau tidak suka. Secara konkret, kita bisa merasakan bagaimana ibadah kita
yang biasanya kita lakukan secara langsung berkumpul bersama-sama, tetapi harus kita lakukan di rumah masing-masing dan dituntun secara online seperti ini. Ini adalah perubahan. Tetapi apakah perubahan ini buruk? Belum tentu. Perubahan ini bisa justru membawa kita kepada sebuah kebaikan apabila kita mampu memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan supaya kita bisa berubah menjadi lebih baik. Mungkin melalui kondisi saat ini kita bisa merenungkan di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita masing-masing, supaya kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Ada kesempatan untuk bisa saling sharing bersama dengan keluarga. Ada kesempatan untuk kita jauh dari segala aktivitas yang biasa kita lakukan, untuk kita merenungi diri kita, memperbaharui diri kita menjadi lebih baik. Seperti yang diungkapkan Rasul Paulus, memiliki keimanan yang lebih kuat, pengetahuan yang benar akan kehendak Tuhan. Dan inilah nanti yang saya harapkan bisa disaringkan dalam keluarga masing-masing, yaitu terkait pertanyaan perubahan dalam hal apa yang ingin Anda lakukan dalam rangka memperbaiki diri dan menguatkan iman. Saya ulangi, perubahan dalam hal apa yang ingin Anda lakukan dalam rangka memperbaiki diri dan menguatkan iman. Selamat bersharing, berdiskusi bersama-sama dengan keluarga. Tuhan memberkati kita semua. Amin.